Aiden menuduh Amy itu ibu yang nggak becus, istri yang nggak becus, nggak peduli sama kesehatan anak. Katanya anaknya ada yang... Hola netizen yang tercinta. Setelah lama bungkam, Aden Wong akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Tisa Ernie yang dituduh sebagai pelakor. Aden Wong membantah tuduhan tersebut dan menyebut Tisa Ernie sebagai asisten yang setia dan membantu keluarga. Hal ini diungkapkan Aden Wong dalam wawancara virtual dengan Dr. Richard Lee. Dalam wawancara tersebut, Dr. Richard menanyakan langsung kepada Aden Wong apakah Tisa Ernie adalah selingkuhannya. Aden Wong menampik dengan tegas dan mengatakan bahwa Tisa Ernie adalah asisten pribadinya yang selalu ada untuknya, termasuk mengurus anak-anaknya saat ditinggal oleh istrinya. Aden Wong juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tisa Ernie yang telah mendampinginya dan keluarganya di saat-saat sulit. Aden Wong mengatakan bahwa jika Tisa Ernie adalah selingkuhannya, dia tidak akan membawa keluarganya ke negara lain yang lebih aman. Aden Wong juga membela Tisa Ernie yang mendapat banyak hujatan dari netizen yang berbakti Indonesia. Aden Wong mengatakan bahwa Tisa Ernie hanya tinggal di apartemennya untuk sementara waktu dan tidur di kamar berbeda dengan dirinya. Aden Wong menambahkan bahwa Tisa Ernie bertugas untuk mengawasi Amy yang mentalnya tidak stabil. Aden Wong mengaku khawatir dengan kondisi istrinya yang sering mengamuk dan mengancam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aden Wong dan anaknya berhasil diwawancarain sama Tanya Dr. Richard. Bingung gak lu? Bingung sumpah. Udah gitu sebelum ini tuh gue sempet nonton kalau misalkan si Mbak Ami bilang kalau misalkan suaminya itu kayak playing victim gitu. Nah, si di sini tuh kayak dia bilang istrinya yang playing victim. Nah, jadi Tanya Dr. Richard lah. Apa itu? Ini anaknya Amy ikut klarifikasi diwawancarai oleh Dr. Richard. Dan setelah gue denger percakapan yang ini, nggak tahu kenapa gue lebih percaya ke Amy. Sebelum video ini muncul, Amy juga ada buat satu video 2 hari yang lalu. Kenapa kok lebih percaya sama Amy? Karena ya kata Amy tuh bener gitu loh. Kalau pengen menyelesaikan masalah ini tuh anak-anak tuh jangan dibawa. Kalau lu sebagai ayah yang baik ya bener juga, anak ini kita harus menjaga mentalnya. Jangan sampai dia ikutan kayak klarifikasi, diwawancara orang. Itu akan merusak mentalnya dia. Dan Koko percaya sih, Amy bukan wanita biasa sih. Dia wanita pintar menurut gue. Jadi untuk sementara ini Koko lebih percaya Amy. Kalau kalian, dari percakapan anaknya yang tadi kita lihat ini udah agak sedikit mencurigakan sebenarnya. Sampai anak sekecil itu tuh kayak bisa kenal banget sama asisten pribadi bapaknya. Lu bayangin deh. Gue pengen sedikit berkomentar dan juga memberikan sudut pandang gue gitu ya terhadap apa yang disebutin di klarifikasinya Aden Wong dan juga anak perempuannya Amy ini. Jadi kan di situ disebutin kalau misalnya TE ini itu adalah orang yang membantu gitu kan, karena dia adalah seorang asisten pribadi dan dia juga kayak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya si Aden ini. Jadi mereka nggak mengakui kalau misalnya dia itu adalah mistress gitu kan, ataupun simpanan sama sekali. Gue nggak against apapun terhadap pernyataan mereka berdua gitu kan. Cuman yang pengen gue kasih tahu ke kalian adalah pelajaran yang bisa diambil aja. Jadi nih ya, pelajaran banget buat kita perempuan-perempuan yang kalau misalnya kita tuh terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga, walaupun niatnya gitu kan kita membantu anak-anaknya nih supaya mendapatkan kasih sayang dan segala macam, menurut gua lu sendiri itu harus tahu batasan. Lu harus tahu bagaimana posisi lu hanya orang luar doang gitu kan, mereka masih punya ibu yang lengkap. Tahu batasan lu, ini masih pria yang mempunyai istri gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai membuat keluarganya itu jauh gara-gara diri lu. Karena mau bagaimanapun yang menurut gua gitu kan, yang namanya menikah itu sudah pernah ada ikatan gitu kan di depan Tuhan juga. Jadi kalau misalnya lo masuk ke dalam situ, ya itu adalah kesalahan lo gitu, mau bagaimanapun ceritanya. Tapi ya balik lagi, ini kan point of view gue doang, dan juga gue tidak mempermasalahkan masalah ini sebenarnya, tapi lebih kepada pelajaran buat kita semua gitu loh. Perempuan-perempuan kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan keluarga orang gitu ya, lo harus menempatkan diri lo secara yang baik juga gitu loh. Jangan sampai lo juga mengintimidasi istri sahnya. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul.
Halo teman-teman, aku udah lihat klarifikasi dari Mr. Aiden. Ya, aku pengen bedah klarifikasi ini. Semoga teman-teman juga bisa bantu mikir ini cerita siapa yang kita bisa percaya. Karena cukup panjang poin-poin yang aku tulis, aku sambil baca ya. Coba deh, tolong kita lihat ini secara di pihak netral. Gini, Aiden bilang dia ingin melindungi mental anaknya. Tapi kenapa di interview lewat YouTube anaknya digunakan untuk membersihkan namanya? Itu anak masih minor kan? Buat ngomong di YouTube kan butuh persetujuan dari ayah. Kok si ayah bahkan membiarkan muka anak ini gak di blur? Kedua, si bapak bisa mendengar penjelasan anaknya. Berarti waktu si anak ini di interview ke YouTube kan dalam pantauan ya. Apa benar bisa free? Bebas bicara. Lalu si anak jelaskan dia nggak suka sama ibunya, bahkan dia ngeliat ibunya aja merasa anxiety, dia nggak mau manggil Amy sebagai ibu tapi manggil nama aja. Dia cerita sewaktu umur 11 ada kejadian di mana dia di abuse dan secara mental down sampai ada gangguan emosi, nyakitin diri. Tapi anehnya dia juga ngaku dia punya gangguan emosi sampai berani ngasih jari tengah ke ibunya dan ngomong kata F yang dalam bahasa Inggris tuh kasar banget. Nah ini secara psikologi masuk akal apa kagak? Karena ya kalau anak umur segitu ketakutan mental karena dipukul atau di abuse sama ibunya, kok berani sampai ngacungin itu gitu loh. Bukannya itu akan bikin dia makin dipukul. Lalu si anak dan suami nuduh Amy pemabuk. Nah memang waktu di podcastnya Grace Tahir, si ibu Grace nanya kenapa bikin anak keempat. Amy ngakuin memang itu pengaruh dari wine. Tapi pertanyaannya sejak kapan Amy minum? Apa sejak dia tahu diselingkuhin? Setahu orang Korea memang kuat minum ya. Minum alkohol di sana cukup wajar kan mereka bukan beragama Islam ya. Tapi perlu bukti apakah memang betul sewaktu mabuk itu dia berlaku kasar. Sedangkan si anak bilang dia tidak punya bukti rekaman karena katanya waktu itu sarananya tidak memadai. Sedangkan si Amy punya bukti video tentang kedekatan dia sama anak-anaknya. Nah, agak aneh juga gestur si anak sewaktu di interview matanya sering lirik ke atas gitu atau lirik ke samping gitu ya. Kalau si bapak lebih nunduk ke bawah dan lihat ke samping juga. I don't know itu apaan ya. Lalu si anak beberapa kali bilang dia cuma mau clearkan nama ayahnya. Padahal dia masih kecil ya. Kayaknya sekarang umur 12 mau ke 13. Itu kan bukan tanggung jawab dia. Aku juga heran sih kenapa anak ini dilibatkan. Lalu Aiden menuduh Amy itu ibu yang gak becus, istri yang gak becus, gak peduli sama kesehatan anak. Katanya anaknya ada yang obesitas. Katanya nilai si sulung itu menurun. Yang tadinya nilainya A turun. Lalu yang nomor 2 katanya jadi sering berantem di sekolah. Yang nomor 3 katanya dianggap belum bisa komunikasi sama berhitung lancar. Karena waktu kejadian itu terjadi kan si anak nomor 3 kayak baru umur 4-5 tahun ya. Aku juga kurang ngerti sih anak umur segitu harus sejago apa pendidikannya. Lalu Aiden berbicara seakan-akan selama 16 tahun pernikahan itu Amy gak ada bagus-bagusnya sebagai istri dan ibu. Aku juga bingung kenapa baru bahas sekarang dan kenapa bisa sampai punya anak 4 gitu kan. Bukannya coba diperbaiki nih rumah tangga gitu. Sedangkan Amy kalau komentar masih berimbang. Diakui Aiden itu ayah yang baik dan fun. Awalnya rumah tangga mereka bahagia, normal. Kalau ribut-ribut mah ya malum aja ya namanya rumah tangga. Nah Aiden tuduh istri ada gangguan mental. Katanya bisa tendensi bundir dan lompat dari jendela bersama babynya. Makanya dia suruh ART-nya menjaga balkon. Tapi anehnya waktu dia mengusir istri dari rumah dia suruh isinya ke apartemen. Bingung kan? Lalu Aiden bilang dia sangat sibuk sebagai CEO, apalagi kan company dia tuh gede banget ya. Tapi dia bilang dia yang ngurusin anak-anak, kayak masak, kasih vitamin dan sebagainya. Nah ini aku mau tanya, jadi selama 16 tahun Bu Amy nggak ngapa-ngapain itu sebagai istri dan ibu? Bingung. Lalu Aiden tuduh Amy menyalahgunakan uang dia untuk suap semua orang agar melawan dia. Nah setahu gue Amy tuh punya perusahaannya, punya bisnis cukup bagus dan dia kan orang Korea ya. Setahu aku orang Korea kalau udah independen punya karir bagus, apa iya masih sebegitunya bergantung sama uang suami? Dan kok bisa ya sampai seluruh orang yang
even Mr. Eden udah sewa gitu kayak Devina, bisa berbalik melawan Mr. Eden. Bahkan Mr. Eden sampai harus mecat seluruh ART-nya yang memihak kepada Amy. Nah, di menit 30:14-an, 30.14, Eden bilang dia tahu Amy butuh si bayi. Tapi tadi kan bilang katanya Amy nggak suka jadi ibu, tapi sayang bayi. Lalu Eden juga bahas bahwa kemungkinan ini bukan anak dia, tapi dia merasa wajahnya mirip. Tapi ditanya kenapa nggak mau tes DNA, dia bilang itu nggak penting, yang penting mau nyelamatin si bayi. Nah, kalau itu bukan darah dagingnya, ini kan jatuhnya penculikan. Karena Anda nggak berhak bahwa bayi itu dipisahkan dari ibunya, baru 4 bulan loh. Lalu Eden juga keceplosan bilang sampai orang tuanya sendiri membenci dia. Ini agak aneh nggak sih? Orang tuanya malah mihak ke si menantu. Lalu Eden bilang dari tahun lalu tuh sebenarnya udah mau cerai, tapi entah kenapa malah bikin anak toh. Agak bingung sih, tapi dia bingung kenapa istrinya bisa hamil. Istrinya kan lagi minum pil anti kehamilan katanya. Nah, yang aku lebih bingung lagi, katanya Mr. Eden tuh tipe orang yang kalau hire orang selalu background check. Tapi kok dia bisa hire PE ini sebagai personal assistant? Anda tuh CEO dari company yang besar dari Singapura gitu ya. Kok bisa kualifikasi PA-nya kayak gitu yang bahasa Inggrisnya nggak lancar? Aku aja yang mau kerja sebagai virtual assistant itu skillnya harus banyak loh. At least ini perusahaan Singapura harus bisa berbahasa Inggris gitu ya. Lalu Eden kan ngaku dipecat sama perusahaannya ya, DP World. Nah, kalau dia dikenal sebagai kredibilitasnya CEO yang bener, masa bisa sih kompakan begitu para petinggi DP World memecat dia? Ini juga aku agak bingung, apa istrinya punya pengaruh sekuat itu? Apa para petinggi DP World juga disuap sama istrinya? Nah, aku juga bingung. Eden bilang di satu sisi istrinya sering mengabuse anak, sering mabuk, tapi ntar bilang istrinya sering gak ada di rumah. Lah, kalau gak ada di rumah, nge-abuse-nya tuh dengan cara gimana? Itu aku bingung. Lalu di menit 50-an kayak mau ke detik 30, dia bilang anak-anak yang kecil itu yang nomor 2 emang 3, yang anak lakinya ngomong mau protek adik bayi. Ini sebenarnya kenapa anak yang masih bocah ini, kalau nggak salah umurnya 9 sama 5 ya, kok bisa kepikiran seperti itu? Kamu ngomong apa sama anak kecil ini sampai dia bisa berpikir adik bayi ini dalam bahaya? Gimana menurut teman-teman? Coba ya kita diskusikan ini. Kita coba di pihak netral aja.